Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifda Nail Harasati dengan NIM 12240501128. Di sini saya akan memaparkan 21 teori komunikasi untuk memenuhi tugas teori komunikasi. Baik, yang pertama itu ada teori deduktif, yaitu cara berpikir dari umum ke khusus, yaitu mengimplementasikan pemikiran-pemikiran yang umum dan dilanjutkan ke pemikiran yang khususnya. Contoh, seorang kucing pasti memiliki kutu. Boni adalah seorang kucing, maka Boni memiliki kutu. Selanjutnya yang kedua itu ada teori induktif, yaitu cara berpikir untuk menarik kesimpulan dari yang khusus ke umum. Contohnya, seorang baby Ned itu dia mengatakan kata pertamanya di usia 12 bulan. Dan semua bayi yang dia mati mengatakan kata pertamanya di usia 12 bulan. Maka memang semua bayi itu mengatakan kata pertamanya di usia 12 bulan. Baik, yang ketiga itu ada teori interaksi simbolik. Teori ini mengatakan bahwa manusia itu membentuk suatu makna melalui proses komunikasi antara individu. Contohnya, penggunaan emoji di komunikasi digital dan menggantikan komunikasi tekstual. Jadi emoji ini tuh berperan untuk mengekspresikan perasaan si pengirimnya. Baik, langsung saja yang keempat itu ada teori penetrasi sosial. Jadi teori ini tuh mengatakan bahwa individu itu berangkat dari komunikasi dangkal menuju ke komunikasi yang lebih intim. Dan teori ini pun juga mengatakan bahwa teori ini tuh membentuk sebuah relasi. Seperti contoh, pegawai baru yang bertemu dengan rekan kerjanya untuk pertama kalinya dan dengan sopannya membicarakan mengenai pekerjaan. Lalu di pertemuan berikutnya dan seterusnya, mereka sudah saling mengenal satu sama lain dan mereka pun sudah saling percaya untuk berbagi pengalaman hidupnya dan cerita hidupnya. Yang kelima ada teori pengurangan ketidakpastian. Teori ini digunakan untuk proses komunikasi antara dua orang asing yang sebelumnya belum pernah ketemu dan ini tuh seperti pertama kali ketemu sehingga saling menggali informasi untuk mengetahui lebih lanjut tentang orang tersebut. Seperti contoh, orang yang baru ketemu ini yang awalnya tidak saling mengenal lalu mengajukan pertanyaan agar kita itu mengetahui lebih lanjut tentang orang tersebut. Nah, pertanyaan ini bisa dimulai dari opini pribadinya hingga ke pengalaman pribadinya sehingga terjadi pengurangan ketidakpastian tersebut. Selanjutnya yang keenam ini ada teori manajemen privasi komunikasi. Jadi teori ini tuh menjelaskan mengenai isu-isu keseharian kita antara privasi dan juga keterbukaan. Seperti contoh, kita saat bercerita ke teman pasti itu akan mempertimbangkan apa saja sih yang akan kita bicarakan gitu. Sehingga kita pun mempertimbangkan lagi kedekatan kita dengan orang tersebut sebelum kita menceritakan hal pribadi kita yang bersifat privasi. Selanjutnya yang ketujuh itu ada teori disonansi kognitif. Jadi teori ini tuh membahas ketidaknyamanan seseorang yang diakibatkan oleh perasaan, terus juga sikap dan juga tindakannya sehingga ia tuh termotivasi untuk mengurangi rasa ketidaknyamanan tersebut. Seperti contoh, seseorang yang ingin hidup sehat namun dia itu jarang berolahraga. Maka di perasaan itu timbul rasa bersalah sehingga ia termotivasi untuk melakukan olahraga. Baik, selanjutnya yang kedelapan itu ada teori dialektika relasional. Jadi teori ini tuh menggambarkan kehidupan sehari-hari manusia yang dimana saling menentang karena saling memiliki kehendaknya masing-masing. Seperti contoh, orang tua dan anak dalam hal pendidikan. Seorang anak ingin menjadi A, namun orang tua ini memiliki keinginan agar si anak menjadi B, sehingga ia menuntut sang anak untuk melakukan apa yang ia inginkan, sehingga itu menjadi konflik saling menentang dan terjadinya ketegangan. Yang kesembilan ada teori self disclosure. Jadi teori ini tuh mengungkapkan informasi pribadi kepada orang lain. Seperti contohnya saat kita bertemu dengan teman baru, maka kita akan menginformasikan mengenai diri kita sendiri ataupun sebaliknya. Selanjutnya yang ke-10 ada teori konvergensi simbolik. Jadi teori ini tuh membahas mengenai pertukaran pesan yang memunculkan
kesadaran kelompok yang berimplikasi pada makna, motif, dan juga perasaan bersama. Seperti contohnya, ketika dalam suatu kelompok tersebut ada seseorang yang mengatakan Instagram, maka anggota lainnya akan merespon hal yang serupa dengan makna, motif, dan juga yang berbeda. Selanjutnya yang ke-11 ada teori groupthink. Jadi teori ini merupakan pengambilan keputusan yang tidak tepat dalam sebuah kelompok. Seperti contohnya, sekelompok wartawan yang mengalami kekeliruan dalam pengambilan keputusan tidak tepat, yaitu mengabadikan saat menerima amplop dari narasumber. Selanjutnya yang ke-12 ada teori strukturasi. Jadi teori ini tuh membahas mengenai penciptaan sistem sosial yang berbasis analisa dan juga agen. Seperti contoh, aturan yang diciptakan oleh anggota organisasi dapat membatasi perilaku mereka. Namun, di lain itu juga dapat membantu mereka untuk memahami orang lain. Selanjutnya yang ke-13 ada teori budaya organisasi, yaitu sistem dan kepercayaan yang dianut bersama di sebuah organisasi untuk menciptakan norma yang baik. Seperti contoh, di sebuah organisasi ataupun perusahaan yang memiliki aturan ketat serta struktur yang jelas, itu bertujuan untuk menghasilkan norma perilaku anggotanya yang baik. Kita yang ke-14 ada teori informasi organisasi, yaitu pentingnya penyebaran informasi dalam sebuah organisasi guna keberlangsungan hidup organisasi tersebut. Seperti contohnya, organisasi yang mengelola dan juga mengumpulkan informasi, namun mereka juga harus menyaring informasi dari luar sehingga mengurangi ketidakpastian dalam informasi tersebut. Selanjutnya yang ke-15 ada teori jaringan, yaitu proses pengkoordinasian untuk mempererat hubungan antara individu dan individu ataupun kelompok. Seperti contoh, hubungan antara karyawan dan juga pimpinan di sebuah perusahaan. Selanjutnya yang ke-16 ada teori komunikasi massa. Jadi teori ini digunakan untuk mengkaji komunikasi interaksi antara masyarakat dan juga media. Seperti contoh, penyiaran berita melalui televisi, koran, radio, bahkan media cetak online lainnya. Selanjutnya yang ke-17 ada cultivation theory. Jadi teori ini tuh mengatakan bahwa paparan media dalam jangka panjang dapat membuat persepsi masyarakat terhadap dunia. Seperti contohnya, media televisi itu sangat lebih sering gitu ya menggunakan orang bertato sama dengan penjahat. Maka dari itu masyarakat ini lebih sering berhati-hati jika di kehidupan sehari-harinya bertemu dengan orang yang bertato, karena persepsi mereka sudah mengatakan bahwa bertato sama dengan penjahat. Selanjutnya yang ke-18 ada teori use and gratification. Jadi teori ini menyatakan bahwa pengguna media berperan aktif dalam memilih dan menggunakan media. Seperti contoh, pengguna media ini lebih memilih menonton film daripada menonton berita dikala sedang stres atau sedang capek. Selanjutnya yang ke-19 ada expectancy violation theory. Jadi teori ini menganalisa bagaimana respon individu terhadap pelanggaran norma yang tidak terduga. Seperti contohnya, ada seseorang yang sedang berbicara dan itu tuh sangat keras sekali. Tentu itu sangat mengganggu, jadi membuat pelanggaran harapan individu serta membuat individu tersebut tidak nyaman. Selanjutnya yang ke-20 ada teori ekologi media. Jadi teori ini adalah teori yang mempelajari bagaimana media dan juga proses komunikasi dapat mempengaruhi manusia. Seperti contohnya pada zaman sekarang, media sosial Instagram, Twitter itu dapat mempengaruhi cara berpikir Gen Z untuk memperoleh informasi. Dan yang terakhir itu ada teori spiral of silence. Jadi teori ini mengatakan bahwa seorang individu yang memiliki opini, namun ia takut untuk mengeluarkan opininya sehingga ia merasa terisolasi. Seperti contohnya dalam kampanye pemilihan presiden, itu terdapat individu yang memiliki opini minoritas dan ia pun merasa takut untuk mengeluarkan opini tersebut sehingga ia tidak banyak berinteraksi mengenai kandidatnya tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai 21 teori komunikasi. Selebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.